الحمد لله الحمد لله الذي أوجب علينا الصلاة لنيل السلامة والسعادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dalam segala situasi dan kondisi, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Faqad fazal muttaqun, sungguh berbahagialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Khutbah kali ini berjudul Bulan Rajab adalah bulan evaluasi sholat. Insya Allah 4 hari lagi kita memasuki bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang amat bersejarah karena di dalamnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang inti dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Manusia disebut manusia karena punya kepala. Karena kalau ada makhluk duduk manis atau jalan-jalan tanpa kepala, jelas itu bukan manusia. Ketika kita membuat SIM atau KTP juga yang dipotret, yang diambil gambarnya adalah bagian kepala, bukan yang lain. Di sekolahan, jabatan yang paling tinggi ya kepala sekolah, bukan tangan sekolah. Di desa, jabatan yang paling tinggi kepala desa, bukan kaki desa. Artinya sholat sebagai tolak ukur dari segala amal ibadah yang lain. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. In saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Pertama kali seorang hamba dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, maka seluruh amal ibadah yang lain dinilai bagus. Tetapi kalau sholatnya itu rusak,
maka amal-amal ibadah yang lain dianggap rusak. Kalau puasa Ramadan itu perintahnya melalui wahyu, perintah haji melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Tapi kalau perintah sholat itu langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap Allah yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Perintah langsung dengan perintah perantaraan tentu kuat yang langsung. Puasa Ramadan wajib, tapi kalau ada orang sudah tua atau sakit yang la yurja bur'uhu, tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka bisa diganti dengan fidyah. Haji wajib bagi yang mampu. Ada orang uangnya miliaran tapi terkena penyakit stroke, maka tidak wajib berangkat, wajib dibatalkan. Tetapi kalau sholat tidak bisa diganti oleh siapapun dan oleh apapun. Selama roh menyatu dengan jasad, selama akal dan hati masih nyambung, wajib sholat. Kalau tidak mampu berdiri, dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan duduk, dengan berbaring dan semampunya, sampai dengan isyarat kepalanya saja, sampai isyarat dengan matanya saja. Hadirin jamaah yang berbahagia, begitu pentingnya sholat sampai Rasul Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, temboknya agama. Barang siapa mendirikan sholat berarti menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan agama Islam. Kalau ada seseorang menghancurkan masjid, dia datang ke masjid ini bawa mortil, bawa palu, dia pukul, dia hancurkan pintu-pintu masjid, jendela-jendela masjid, tentu kita orang beragama Islam akan marah. Tetapi seharusnya kita lebih marah jikalau di rumah kita ada orang yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Karena hadisnya jelas, yang merobohkan agama Islam bukan yang menghancurkan masjid atau musola, tapi yang meninggalkan sholat. Maka kita harus tegas dalam keluarga kita, apakah anak, istri, siapapun dalam keluarga, kalau tidak sholat, ayo diberi tazkirah, peringatan, diingatkan, diarahkan. Allah telah memberi tazkirah, peringatan keras kepada kita semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita? Jagalah sholat kita, jangan sampai meremehkan sholat. Orang yang tidak sholat diancam dengan neraka sakor. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka sakor, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian nyungsep di neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu di dunia kami kagak sholat. Orang yang gak sholat tempatnya neraka sakor. Juga Allah mengancam kepada orang yang meninggalkan sholat dengan neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka mari kita evaluasi sholat kita.
tidak hanya sekedar ritual, tetapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat menurut al-fuqaha, ulama ahli fikih, adalah amal ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam yang memuat beberapa syarat dan rukun. Itulah sholat. Allahu Akbar maknanya Allah yang maha besar. Artinya kita orang yang rajin sholat harus merasa dhaif dan meyakini bahwa dunia dan seisinya itu kecil dan lemah. Yang kuat hanya Allah, yang dahsyat kekuatannya, keabadiannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil, selain Allah kecil, tidak ada nilai apa-apa. La ilaha illallah, tidak ada keabadian selain Allah Subhanahu wa taala. Salam artinya adalah perdamaian. Orang yang rajin sholat harusnya rajin menebarkan perdamaian, persatuan dan kesatuan dimanapun berada. Tidak pantas kalau orang yang mengucapkan salam sejahtera, salam damai kepada kamu semuanya, kemudian rajin berantem. Dan dalam sholat ada gerakan yang paling istimewa, yaitu sujud. Karena sujud itu adalah melatih diri kita semuanya agar pada akhirnya kita mempunyai sujudul qalbi, sujud hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sholatnya rajin tapi ketika diuji dia belum ridha, belum rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sujudul qalbi artinya rela dengan takdir Allah, dijadikan apa saja, diberi musibah apapun yang bentuknya, kita tetap ridha, tetap yakin bahwa itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan di balik ujian itu ada hikmah yang besar, ada manfaat yang besar. Hadirin jamaah yang berbahagia, dan sujud itulah yang membanggakan, yang harus disyukuri bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad termasuk ahli sujud. Beliau kalau ada masalah-masalah maka senantiasa memanggil sahabat Bilal, ya Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Wahai Bilal, buat aku nyaman, aku santai, aku senang. Karena apa? Beliau senantiasa mengatakan qurratu aini fis shalah, senangnya hatiku, tentramnya jiwaku ketika sholat. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama orang yang sabar. Dan sholat juga merupakan kewajiban. Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang ditentukan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita sehingga meraih sa'adah wassalamah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ij'alna min 'ibadikas sholihin wa adkhilna fi jannatin na'im wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarna an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. فقال تعالى مخبرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعل بلد إندونيسيا هذه بلدة آمنة بلدة طيبة بلدة مباركة اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا عباد الله أقيموا الصلاة